Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Kami dari tim Pop Flavors akan mempresentasikan bisnis plan kami yang berjudul Pop Flavors. Nah, Pop Flavors merupakan bisnis popcorn dengan konsep rasa kekinian yang ditujukan untuk anak muda dan mahasiswa. Presentasi ini disusun oleh 3 orang anggota tim, yaitu saya sendiri, Siti Dava Maulidania, sebagai penanggung jawab pemasaran, ada Albia Desmia Irianti sebagai manajer operasional, dan ada Salsabila Ramadhani sebagai penanggung jawab keuangan. Kami bekerja sama dalam perencanaan hingga pengembangan bisnis Pop Flavors. Pop Flavors adalah bisnis popcorn dengan varian rasa kekinian seperti matcha, tiramisu, red velvet, dan rasa modern lainnya. Nah, target utama kami adalah mahasiswa dan anak muda usia 17 sampai 25 tahun. Produk ini praktis, terjangkau, dikemas secara modern, dan hadir sebagai solusi atas kebosanan popcorn dengan rasa yang monoton. Untuk konsep bisnis Pop Flavors menyediakan popcorn aneka rasa sebagai snack ringan yang cocok untuk berbagai aktivitas seperti belajar, menonton, maupun nongkrong dan bersantai. Kami juga menggunakan kemasan yang estetik serta resealable sehingga popcorn tetap renyah dan praktis untuk dikonsumsi kapan aja. Nah, untuk visi misi visinya Pop Flavors menjadi brand popcorn dengan variasi rasa unik yang jarang ditemukan di pasaran, dengan kemasan modern dan harga terjangkau. Dan misi kami adalah menyediakan popcorn berkualitas dengan harga ramah mahasiswa, serta memberikan pengalaman ngemil yang menyenangkan. Untuk value proposition kami terletak pada kombinasi rasa yang unik, kemasan praktis, dan harga yang sesuai dengan daya beli anak muda. Untuk target pasar kami, mahasiswa dan anak muda di usia 17 hingga 25 tahun, dan yang memiliki kebiasaan ngemil mengikuti tren sensitif terhadap harga, serta aktif di media sosial dan lingkungan kampus. Segmen ini dinilai sangat potensial karena memiliki kebutuhan snack yang tinggi dan berkelanjutan. Dari sisi keuangannya, Pop Flavors membutuhkan modal awal sekitar 5 sampai 7 juta. Nah, dengan strategi penjualan yang kami rencanakan, proyeksi pendapatan pada tahun pertama mencapai sekitar 120 hingga 150 juta per tahun. Dan margin keuntungan diperkirakan berada di kisaran 35 hingga 45% dengan peluang scale up melalui penjualan digital dan event di kampus. Untuk bisnis model kanvasnya, secara garis besar, model bisnis Pop Flavors mencakup beberapa elemen utama, mulai dari value proposition berupa popcorn rasa kekinian dan harga mahasiswa. Untuk customer segmen, yaitu mahasiswa dan anak muda, hingga channels melalui booth, kampus, event, dan marketplace digital. Model ini dirancang agar bisnis dapat berjalan efisien dan mudah dikembangkan. Selanjutnya pada bagian BMC yaitu Value dan Customer. Pada bagian Value Proposition, Pop Flavors memiliki value berupa popcorn dengan rasa yang tidak monoton serta kemasan yang estetik dan praktis, dan juga harga yang ramah untuk mahasiswa. Produk ini dirancang agar sesuai dengan kebutuhan anak muda yang ingin ngemil tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Selanjutnya, target customer. Target kami adalah mahasiswa dan anak muda dengan kisaran harga ideal antara 10.000 hingga 25.000 per kemasan, sehingga masih terjangkau untuk konsumsi rutin. Boleh di next. Selanjutnya pada slide channel dan relationship. Untuk menjangkau konsumen, Pop Flavors menggunakan beberapa channel utama, yaitu booth kampus, event mahasiswa, serta platform digital seperti Shopee dan TikTok. Media sosial juga dimanfaatkan sebagai sarana promosi dan komunikasi, serta hubungan dengan pelanggan dibangun melalui promo bundling, peluncuran limited edition flavor, serta interaksi aktif di media sosial. Yang selanjutnya, BMC Revenue and Cost.
yaitu sumber pendapatan Pop Flavors berasal dari penjualan popcorn per pouch, paket bundling multirasa, serta varian rasa musiman. Strategi ini mendorong konsumen untuk membeli lebih dari satu produk dalam satu transaksi. Selanjutnya, struktur biaya didominasi oleh bahan baku sekitar 40%, kemasan 25%, pemasaran dan distribusi 20%, serta biaya operasional lainnya. Selanjutnya, link kanvas pada bagian problem berdasarkan hasil wawancara dan observasi, popcorn yang ada di pasaran saat ini umumnya memiliki rasa yang monoton dan kemasan yang kurang praktis karena tidak bisa ditutup kembali. Selain itu, beberapa produk popcorn yang dijual dengan harga yang cukup mahal bagi mahasiswa. Hal ini menyebabkan popcorn kurang diminati sebagai camilan harian dan seringkali tergantikan oleh snack lain yang lebih variatif. Selanjutnya, link kanvas pada bagian solusi dan keunggulan. Sebagai solusi, Pop Flavors menghadirkan popcorn dengan varian rasa kekinian, kemasan reusable dan lebih praktis, serta harga yang terjangkau. Keunggulan kompetitif Pop Flavors terletak pada inovasi rasa yang berkelanjutan, pendekatan dengan pasar kampus, serta branding modern yang relevan dengan gaya hidup anak muda. Selanjutnya, analisis pasar. Dari pasar, segmen mahasiswa dan anak muda merupakan pasar yang paling luas dan terus berkembang karena memiliki kebiasaan ngemil yang tinggi. Transnack saat ini juga mengarah pada produk yang unik dan memiliki tampilan estetik. Produk dengan visual menarik cenderung mudah dibagikan di media sosial hingga berpotensi menjadi promosi secara organik. Selain itu, penjualan melalui marketplace digital dan event kampus makin meningkat dan menjadi peluang utama bagi pop lovers. Selanjutnya, analisis kompetitor. Kompetitor Pop Flavors terdiri dari popcorn bioskop, popcorn kemasan minimarket. Popcorn bioskop memiliki brand yang kuat, namun harganya relatif mahal dan pilihan rasanya terbatas. Sedangkan popcorn minimarket mudah ditemukan, tapi rasanya cenderung monoton serta kemasannya kurang menarik. Sedangkan Pop Flavors memiliki keunggulan yang menawarkan rasa yang lebih variatif dengan harga yang terjangkau bagi mahasiswa serta branding modern yang sesuai dengan tren anak muda. Baik, yang selanjutnya adalah dari SWOT analisis dari Pop Flavors sendiri. Di bagian ini kami menganalisis posisi Pop Flavors di pasar. Secara kekuatan, Pop Flavors unggul karena menawarkan rasa popcorn yang berbeda dari biasanya dengan harga yang tetap ramah untuk mahasiswa dan dikemas secara estetik sehingga layak menjadi snack kekinian. Namun, sebagai brand baru, Pop Flavors masih mempunyai keterbatasan dalam jangkauan pasar dan juga kapasitas produksi. Peluangnya cukup besar karena tren snack unik sedang diminati saat ini, terutama di kalangan mahasiswa. Tantangannya adalah produk mudah ditiru dan selera konsumen cepat berubah, sehingga kami harus terus rutin berinovasi. Yang selanjutnya adalah rencana operasional yang akan Pop Flavors lakukan. Operasional Pop Flavors dirancang sederhana tapi juga efektif. Kami memastikan bahan baku yang berkualitas, kemudian memproduksi popcorn, memberi varian rasa, lalu mengemasnya dalam pouch zipper agar tetap renyah. Lalu penjualan difokuskan ke marketplace dan event kampus sehingga operasional tetap efisien tetapi dekat dengan target. Lalu yang selanjutnya adalah teknologi dan juga partner. Teknologi sendiri yang akan digunakan tidak rumit, tetapi mendukung konsistensi kualitas mulai dari alat produksi hingga digital tools untuk pemasaran. Kami juga membangun kerjasama dengan supplier bahan baku, vendor kemasan, marketplace, dan komunitas kampus. Tujuannya supaya distribusi dan pemasaran Pop Flavors lebih terarah dan juga stabil. Yang selanjutnya adalah timeline dan implementasi. Jadi, timeline Pop Flavors sendiri disusun secara bertahap. Awalnya kami akan memfokuskan pada riset rasa dan juga identitas brand. Setelah itu, kami baru mulai menguji pasar melalui penjualan online dan juga booth kampus. Jika respon positif, kami akan melanjutkan ke peningkatan kapasitas produksi dan penguatan branding. Dengan cara ini, pertumbuhan bisa berjalan realistis dan juga terukur. Lalu yang selanjutnya adalah proyeksi keuangan. Dari sisi keuangan sendiri, modal awal dari Pop Flavors relatif kecil, yaitu sekitar
5 juta dengan strategi penjualan yang konsisten. Bisnis ini sudah menghasilkan laba sejak tahun pertama, bahkan diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan perhitungan, titik impas dapat dicapai cukup cepat, yaitu sekitar 4-5 bulan. Ini menunjukkan bahwa Pop Lovers termasuk kategori bisnis yang visible dan layak dijalankan. Lalu next. Yang selanjutnya adalah analisis resiko. Kami juga memetakan beberapa resiko seperti penurunan permintaan, produk melempem, serta persaingan yang ketat. Untuk mengantisipasi, kami menyiapkan strategi seperti inovasi rasa berkala, penggunaan zipper lock, menjaga kualitas produk, serta blending yang konsisten agar memiliki value di mata konsumen. Lalu yang selanjutnya adalah roadmap dan juga visi. Kedepannya, Pop Lovers akan menargetkan menjadi brand popcorn pilihan mahasiswa. Kami tidak hanya menjual produk tetapi ingin membangun pengalaman ngemil yang fun dan juga kekinian. Distribusi yang direncanakan berkembang ke marketplace, kedai kopi, dan juga event-event kampus. Nah, yang terakhir, penutup dari kami secara keseluruhan, Pop Lovers hadir sebagai solusi snack anak muda. Rasanya unik, terlihat modern, dan tetap terjangkau. Dengan konsep yang sesuai tren dan manajemen yang terencana, kami yakin Pop Lovers memiliki potensi untuk berkembang menjadi brand lokal yang kuat. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.